Masih banyak komplain ke saya, cek fisik bayar. Itu petugasnya yang kurang ajar ini. Mohon maaf ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya dan selamat atas prestasi yang diterima. Oke, Bapak Ibu, kita mencoba untuk mencari jalan keluar bagaimana optimalisasi pendapatan kita melalui efektivitas pajak daerah yang ada. Dan salah satu pendapatan tertinggi yang ada di pemerintah provinsi hampir di seluruh Indonesia adalah pajak. Yang tertinggi apa? Pajak kendaraan bermotor. Maka saya titip pada pengelola Samsat semuanya, mudahkan rakyat untuk bisa membayar pajak. Saya tidak akan pernah bosan nih ngomong. Problemnya masih saya temukan, saya titip pada pengelola Samsat, baik dari Pemprov atau dari kepolisian. Pak Doni titip, masih banyak komplain ke saya, cek fisik bayar. Pastikan Pak gratis. Pastikan gratis. Ya. Jangan mempersulit soal KTP. Titip Pak Doni. Jangan mempersulit KTP. Wah, seneng tak? Ini rakyatnya mau bayar pajak dipersulit dari petugasnya. Itu petugasnya yang kurang ajar ini. Mohon maaf ini. Ya, Pak, integritas Pak. Lakukan itu dengan baik. Ini menyebalkan. Padahal Bapak Ibu, kalau kami ngomong dengan DPRD, target pendapatan mesti naik. Kalau naik pendapatan kita banyak, maka Bapak Ibu akan mendapatkan bantuan pembangunan yang jauh lebih banyak. Mudahkan. Setuju toh? Tapi karena Jawa Tengah itu luas, Jawa Tengah itu ujung barat ke timur luas sekali. Ini ada 223 titik. 223 titik layanan Samsat. Itu Bapak Ibu yang kita optimalkan. Selesai? Belum. Ini kuno. Modernnya, nah itu yang di atas itu. Ada New Sakpole. Beberapa kali sering hang. Nah, ini makanya untuk IT-nya Mas, tolong betul-betul. Karena ini tempat yang paling gampang untuk kita bayar pajak. Dan ini belum cukup untuk mendekatkan pelayanan pada masyarakat, maka kami mencoba mengajak desa-desa dan BUMDesnya. Lumayan dapat duit. Iya tak? Maka selamat pada kawan-kawan yang sudah bagus. Nih Bapak Ibu, jadi Samsat Budiman ini layanan pembayaran pajak kendaraan bermotornya dan pengesahan STNK-nya dilayani BUMDes. Maka kerjasama inilah yang bisa mendorong untuk itu. Bahkan Bapak Ibu, BUMDesnya sebenarnya bisa dipakai untuk tempat sosialisasi dan tempat bertanya. Ini tolong pikirkan. Dengan Jasara Harja kemarin kita ngitung bagaimana meningkatkan pendapatan itu. Kita butuh governance, kita butuh jujur, kita butuh melayani dengan baik. Sekali lagi, rakyat mau bayar pajak. Rakyat yang mau ini. Maka jangan dipersulit, mudahkan. Kalau perlu kasih insentif, sama-sama Bank Jateng ya, dengan BUMD ya, kasih insentif. Barangkali Bapak Ibu kasih undian kalau perlu. Mereka yang membayar pajak tepat waktu, bahkan belum beberapa waktu sebelumnya, kasih insentif. Pasti mereka akan senang. Pasti mereka akan senang. Berikutnya memberikan pelayanan hingga pelosok desa. Maka teman-teman BUMDes akan bisa proaktif. Mereka jauh lebih progresif untuk bisa mencari, halo, yuk bayar pajak. Kalau kamu mau bayar pajak, gak usah jauh-jauh, kalau perlu jemput bola. Kalau perlu, mudahkan. Mau datang langsung manual atau barangkali dengan teknologi aplikasi Sakpole. Dan potensi jumlah BUMDesnya ini ada 7.329. Gede banget. Tinggal buat MOU dan kemudian bisa melaksanakan itu. Dan ini di seluruh Jawa Tengah ada. Dan progres mitranya dari jumlah BUMDes ini hingga saat ini mencapai 191 BUMDes. Maka kalau kemudian BUMDesnya bisa optimal, luar biasa. Manfaatnya ini bagi masyarakat nih ya. Dia lebih dekat di desa sendiri, nggak usah jauh-jauh. Kecuali yang pengen piknik.
stres di rumah ya toh, pengen piknik bayarnya mau ke kota kabupaten silakan. Tapi kita mudahkan itu. Dan dilayani di BUMDes bisa dicicil melalui pinjaman talangan BUMDes. Bapak Ibu, bayar pajak bisa dikredit. Saya pernah lihat ini inovasi yang ada di desa. Menurut saya keren. Kita dulu nggak punya loh Bapak Ibu pikiran seperti itu. Tapi BUMDes lah yang kemudian punya ide-ide, pikiran-pikiran untuk membantu seperti nalangi dan sebagainya. Tinggal buat kesepakatan-kesepakatan agar tidak melanggar hukum. Nih, bagi BUMDes dapat mendapatkan keuntungan dari biaya administrasi. Dapat duit, lumayan toh, jasa. Bermitra dengan Bank Jateng bisa disiapkan dan BUMDesnya bisa dapat insentif tambahan dalam jumlah transaksi tertentu. Lalu bagi pemerintah sendiri ada efisiensi SDM karena dibantu kekuatan yang ada di ujung-ujung sana. Dan sarana prasarana karena operasional Samsat Budiman dilaksanakan berbasis pemberdayaan masyarakat. Gampang ya Bapak Ibu. Lanjut. Maka Bapak Ibu, ini contoh-contoh yang pernah kita lihat. Jadi yang si Kanjo Cilacap tadi mana ya? Wah ini si Kanjo Cilacap ya. Ini terbaik di Jawa Tengah, sini Pak. Dalam menalangi pembayaran pajak. Dan mendekatkan wajib pajak kendaraan 40 Samsat Budiman di Banyumas juga diresmikan. Ini salah satu BUMDes di Prengapus dari Semarang yang sudah bekerja sama dengan Samsat dan ini luar biasa. Bayangkan Bapak Ibu, mereka sudah punya aplikasi yang cukup bagus. Ya. Pak siapa namanya Pak? Kusnadi, Pak Kusnadi. Pak Kusnadi. Siap. Jadi sudah berapa lama Samsatnya ada di sana? Samsat Budiman di Desa Sikanco mulai launching tanggal 22 November 2022. Baru November 2022. Baru berarti kan? Jadi kalau hitungan setahun belum ada ya? 8 bulan kurang lebih. Baru 8 bulan. Pak, komplain terbanyak di masyarakat dari komplainnya dulu. Kalau bayar pajak apa? 3 Pak yang sering dikomplain. Komplainnya terkadang dari wajib pajak lama menunggu Bapak. Lama menunggu, apalagi? Jadi mungkin jaringan. Ya, apalagi? Jaringan. Komplainnya saya nggak punya uang tapi mau pajak. Bagaimana? Nggak punya uang tapi mau pajak. Iya. Jawabnya piye? Jawabnya gimana? Dari BUMDes, dari ya? Samsat Budiman memberikan dana talangan. Akeh tunggale. Dana talangan. Di sana bilang akeh tunggale harus bayar. Tapi giroh semangat rakyat tuh bayar pajak luar biasa. Dikasih dana talangan. Loh ini idenya dari desa ini. Apalagi biasanya? Kemudian kami memberikan souvenir. Souvenirnya apa yang pernah dikasih? Pertama di bulan-bulan pertama gantungan kunci. Gantungan kunci padahal kuncinya nggak ada. Ya, terus kunci. Untuk mulai tanggal 14 Juni kemarin kami memberikan souvenir berupa baby gold. Baby doll ya apa? Baby gold Mas Murni 24 karat yang minim. Siap. Oh minim, cuwilik banget itu. Siap. Sampai orang ketok. Namanya baby gold. Baby doll ya. Siap. Jadi Mas Murni boleh juga. Siap. Nah itu sumber pengadaannya dari mana itu? Dari admin yang kita terima. Itu ya. Kita akan menarik ke wajib pajak dari perbankan 6.000. Oke. Dari admin untuk BUMDes sebesar 10.000. 10.000. Sebagian kami sebagai untuk masuk ke pendapatan BUMDes. Ya. Sebagian yang 5.000 untuk operasional. Manajemennya luar biasa. Sederhana sekali di desa. 3 komplain yang ada, 2 yang dirasakan mudah untuk masyarakat sehingga masyarakat senang dan Anda juara. Apa yang masyarakat merasa dimudahkan? 1 dimudahkan. Siap. 2 merasa dibantu dengan dana talangannya itu. Karena diutangi. Nanti siap. dia nyicil. Berapa lama? Tergantung kemampuan wajib pajak. Ya. Dari kami tidak memberikan jasa. Jadi jasanya 0%. 0% dia bisa nyicil. Siap. Biasanya cicilannya 3 tahun atau 4 tahun. Sesuai kemampuan, jadi mungkin paling lama 1 bulan. Sampai paling lama 1 bulan. Kalau 3 tahun ngutangnya bisa 3 kali periode bayar pajak ini. Sementara 1 bulan. Siap. Selesai. Ada yang lebih dari 1 bulan? Ada kalau
tagihannya lebih dari 1 juta. 1 juta. Kadang dia mungkin minta tempo 2 bulan. Oke, Ya. biasanya rata-rata bayar pajaknya berapa itu? Untuk rata-rata per harinya kita bisa sampai 5 sampai 7 transaksi dengan nominal kurang lebih 2 jutaan. 2 juta. Siap, 2 Rata-rata juta lebih, segitu. siap, per harinya. Atau nuwun, Pak. Siap. Terima kasih Bapak. Kasih tepuk tangan, ini hebat ini. Monggo. Gampang ya Bapak Ibu. Lagi-lagi inovasi. Masyarakat sulit ditalangi, target pajak terbayar, maka dari Bapenda kalau rapat dengan Dewan bisa menjelaskan bagaimana proses kreatif yang ada di situ. Ini contohnya. Next. Ini dengan aplikasi, ya bekerja sama dengan berbagai link. Dan Bapak Ibu ini contoh yang konkret. Saya pernah melihat waktu itu di beberapa desa, bagaimana semangat mereka melayaninya dengan baik. Maka nanti akan kita cari terus bagaimana trennya ke depan. Makin mudah, makin mudah, makin mudah. Kalau database kita bagus, ini Pak Edi, nanti Bapenda siapkan, carikan orang, ini soal database mesti beres. Harus beres. Dan itu tidak sulit. Satu, kamu beli motor baru, maka datanya jauh lebih gampang karena dari dealer. Dua, dia beli motor bekas. Maka tugas kita adalah menghitung pergerakannya. Dia dari luar Jawa Tengah kah atau dia dari dalam Jawa Tengah sendiri tapi berpindah tangan. Dan itu saya kira tidak sulit untuk kita cari karena jumlahnya tidak terlalu banyak. Kecuali jumlahnya 1 miliar, saya kira nggak ada toh. Jumlahnya mungkin ada ratus juta, nggak ada ya, nggak ada ratus juta. Artinya kalau kita pakai sistem, maka pendatabasenya tidak terlalu sulit. Nanti tinggal kerjasama dengan Samsat ya, dengan kepolisian, dengan Jasara Harja. Kemarin dibuatkan cara menghitungnya. Saya dibuatkan, dipaparkan, Jasara Harja kita minta untuk turun. Pak Kakor Lantas juga dukungannya, terima kasih Pak, hebat banget Pak. Dirlantas juga hebat banget Pak. Bahkan dari Jawa Tengah kemarin dari Sakpole kemudian dinasionalkan, kemudian banyak orang meniru. Ini inisiatif-inisiatif. Banyak hal positif, tapi kekurangannya mesti kita bereskan. Ini contoh-contoh yang ada di daerah-daerah. Lanjut. Maka Bapak Ibu saya menyampaikan terima kasih dan semakin banyak badan usaha khususnya dari BUMDes ini yang bergabung melalui Samsat Budiman akan membantu memudahkan tadi yang disampaikan teman dari Cilacap tadi. Dan akan diterapkan opsi pajak kendaraan bermotor sebagai pengganti bagi hasil. Ini nanti formula-formula yang saya minta tolong Pak Edi untuk disosialisasikan dan dapat meningkatkan kepatuhan pembayaran pajak. Lanjut. Maka berikutnya Bapak Ibu, nah ini BUMDes yang sudah menyampaikan dan tentu saja saya terima kasih. Juaranya sudah ada, nanti tinggal diajak studi banding. Terus kemudian saya minta tolong dari Bapenda, praktek-praktek baik ini dari Kominfo, dari Humas, coba diwawancarai. Pembayar pajaknya diwawancarai, pengelola BUMDesnya diwawancari. Mekanisme seperti apa agar publik menjadi begitu transparan untuk melihat segala sesuatunya sehingga akan dimudahkan. Terima kasih atas seluruh kerjasamanya. Mudah-mudahan ini bagian dari ikhtiar kita untuk membantu sesama dan tentu saja ada nilai yang nanti akan didapatkan oleh pemerintah dan dikembalikan kepada masyarakat agar seluruh harkat martabat manusia yang hidup di Jawa Tengah bisa kita selesaikan salah satunya dari sumber pajak ini. Terima kasih atas perhatian semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat untuk BUMDes yang berprestasi, semoga bisa menjadi motivasi